Ahli Kriminologi dan Kepolisian RI, Andrianus Eliasta mengingatkan bahwa budaya kepolisian terbagi dalam 3 tingkat, yaitu organisasi, budaya kerja, dan komunitas. Ia menyebut masih banyak budaya negatif yang perlu dibenahi, seperti orientasi materi feodalisme, seperti pola kerja yang instan dan pragmatis. Dalam forum tersebut, Andrianus mengusulkan 10 langkah pembenahan yang disusun dalam koridor politik nasional dengan menegaskan posisi Polri langsung berada di bawah Presiden. Ia menilai meritokrasi di tubuh Polri saat ini masih berjalan parsial, sehingga memunculkan ketimpangan dalam promosi jabatan, mutasi, hingga penempatan personel. Jabatan strategis di Polri harus diberikan kepada anggota yang berprestasi dan berintegritas, bukan yang bermasalah. Ia berharap dengan meritokrasi yang dijalankan secara menyeluruh dan berjangka panjang, berbagai budaya negatif seperti suap, tekanan, dan penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan secara signifikan. Maka sekarang kita fokus kepada yang negatif, hal mana juga terdapat pada 3 hal tadi, budaya negatif pada konteks organisasi, pada konteks budaya kerja, dan pada konteks komunitas. Itulah yang diharapkan untuk diubah. Contoh misalnya budaya yang negatif pada tingkat komunitas, orientasi materi, lalu kemudian kecenderungan untuk misalnya feodal. Demikian juga pada konteks budaya kerja, kecenderungan untuk instan, ya, kecenderungan untuk pragmatis. Itu adalah budaya-budaya yang tidak baik, ya, yang lalu kemudian bisa membuat Polri bermasalah. Nah, terkait dengan hal itu, maka lalu saya mengusulkan 10 hal yang kemudian diharapkan lalu bisa dibeli lah, bisa diambil oleh Komisi 3. Hal mana itu semua saya pilih atau saya susun dengan berada dalam 2 koridor. Pertama adalah koridor Polisi Nasional, dan kedua adalah koridor bahwa semua berada dalam konteks Polri di bawah Presiden, dengan kata lain bukan berada di bawah kementerian. Nah, dari 10 hal yang saya tawarkan kepada Komisi 3 misalnya, maka saya mengusulkan satu hal sebagai contoh, misalnya meritokrasi. Dengan kata lain, hanya orang yang terbaiklah yang bisa mendapatkan jabatan, bisa naik ke atas, yang lalu kemudian bisa menjadi pimpinan Polri, bukan orang yang bermasalah, bukan orang yang lalu punya kasus dan seterusnya. Dan itu lalu perlu dilakukan secara tegas, konsisten, menyeluruh, dan jangka panjang. Mengapa hal itu perlu saya tekankan? Karena yang terjadi di Polri sekarang ini adalah adanya meritokrasi yang berlangsung sebagian, tidak menyeluruh, kadang-kadang hanya untuk beberapa orang dan seterusnya. Makanya kemudian lalu muncul fenomena ada orang yang berkali-kali dapat mutasi, ada yang sudah 10 tahun misalnya nggak ada mutasi, ada orang yang bermasalah yang kemudian lalu bisa dapat jabatan, ada yang pinter pun, berprestasi pun lalu kemudian tidak dapat jabatan dan seterusnya. Maka dengan semangat meritokrasi tersebut bisa menekan budaya-budaya negatif tadi, di mana misalnya ada budaya negatif ngolor lah, nyuap lah, neken lah, yang mungkin sekali terjadi selama ini. Dengan konsisten kita untuk melakukan meritokrasi, hal itu mungkin akan hilang. Namun saya juga menekankan kepada teman-teman DPR, hal itu juga lalu kemudian harus membuat kita legowo untuk juga menjaga Polri memelihara meritokrasinya. Misalnya dengan cara tidak nitip-nitip, tidak ngirim-ngirim surat dan seterusnya. Biarlah polisi membina SDM-nya dengan cara sebaik mungkin, ya, sehingga kemudian asas meritokrasi dapat terjadi. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Sinpo TV melaporkan.